Sahabat Salam, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah Sabat sekaligus Pentakosta. Puncak perayaan dari ibadah doa disertai puasa kita selama 10 hari, di mana di hari ini sebagai puncaknya kita rayakan dengan ibadah memuji Tuhan Yesus dan menikmati firman-Nya. Tema firman Sabat kita pada hari ini adalah Pentakosta, yang adalah peristiwa atau kejadian di hari kemenangan. Sekali lagi, Pentakosta adalah satu peristiwa atau kejadian di hari kemenangan yang sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah yang sempurna di dalam kelahiran, kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yang juga dikenal atau kita sebut sebagai rancangan kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka oleh karena Pentakosta itu adalah merupakan kasih karunia Allah, hari kemenangan itu belum tentu sama pribadi lepas pribadi. Belum tentu sama dengan yang dialami oleh para rasul, di mana dalam satu hari secara serentak, secara bersamaan, mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Kita semua yang percaya kepada kasih karunia Allah tentu memiliki kerinduan, memiliki pengharapan untuk segera dapat dibaptis Roh Kudus, menerima Pentakosta, menerima kuasa yang dari Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya di hari ini secara khusus kita akan mempelajari tentang Pentakosta. Saudara-saudaraku, terlebih karena tahun ini adalah tahun yang istimewa, yaitu tahun pemuritan, di mana akan turun pengajaran-pengajaran khusus dari Tuhan Yesus bagi mereka yang menerima ajakan Tuhan Yesus untuk sungguh-sungguh menjadi murid-muridnya di tahun ini. Contoh adalah renungan kita di hari ini, tema Pentakosta, yang adalah merupakan dua unsur atau dua variabel yang akan menyempurnakan kemanusiaan kita, kehidupan umat tebusan Kristus. Dua variabel itu adalah yang pertama peristiwa Pentakosta, dan yang kedua adalah waktu Pentakosta atau hari Pentakosta atau hari kemenangan. Variabel yang pertama, peristiwa Pentakosta, disebut sebagai variabel karena saudara-saudaraku terdiri dari rupa-rupa atau berbagai karunia-karunia roh untuk tiap-tiap jemaat. Variabel yang kedua adalah waktu Pentakosta, sebagaimana saudara-saudaraku tertulis di dalam berita Injil tentang Pentakosta, yang akan kita uraikan guna saudaraku menemukan makna dan kebenaran Pentakosta. Karena kalau kita mengerti pemahaman pribadi lepas pribadi, akan saudara-saudaraku melapangkan jalan untuk menerima baptisan Roh Kudus. Untuk itu, mari kita buka Alkitab kita untuk memeriksa berita Pentakosta yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2, kita akan baca ayat 1 sampai ayat 5. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Amin. Inilah pokok berita atau tajuk berita tentang Pentakosta yang terdiri dari dua variabel tadi, saudara-saudaraku, yaitu waktu Pentakosta dan peristiwa Pentakosta. Peristiwa Pentakosta yang pertama dan waktu Pentakosta yang kedua. Peristiwa Pentakosta itu tertulis di dalam ayat 1 sampai 4, sedangkan waktu Pentakosta itu tertulis di dalam ayat yang kelima. Kita mulai dengan variabel yang pertama. Variabel peristiwa Pentakosta itu maknanya adalah kejadian atau riwayat di mana murid Tuhan Yesus menerima baptisan Roh Kudus dan penuh Roh Kudus. Seperti tertulis dalam ayat 4a, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus.
Itulah definisi dari peristiwa Pentakosta dengan 3 kata kuncinya. Yang pertama, murid Tuhan Yesus. Yang kedua, baptisan Roh Kudus. Dan yang ketiga, penuh dengan Roh Kudus. Di mana ketiganya sesungguhnya merupakan syarat mutlak Pentakosta. Yang pertama, murid Tuhan Yesus sebagai syarat mutlak. Mengingat tujuan daripada Pentakosta adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus, di mana di tahun ini dinyatakan bahwa amanat agung Tuhan Yesus Kristus itu sesungguhnya adalah pemuritan. Maka para rasul Kristus tidak mungkin memuridkan orang lain atau bangsa-bangsa lain kalau dia sendiri belum pernah menjadi murid Tuhan Yesus. Demikian juga dengan syarat yang kedua adalah syarat mutlak, yaitu baptisan Roh Kudus. Karena memang Pentakosta sendiri artinya adalah baptisan Roh Kudus supaya layak menjadi saksi Kristus atau saksi kerajaan Allah. Demikian pula dengan syarat yang ketiga, saudara-saudaraku, penuh dengan Roh Kudus yang sering terlewatkan, saudaraku, atau mungkin sering terabaikan sebagai satu syarat mutlak. Saudara-saudaraku, mengapa dia merupakan syarat mutlak? Karena pemberitaan Injil itu sesungguhnya adalah peperangan rohani melawan tipu muslihat iblis dan rantai dosa. Sehingga saudara-saudaraku, peperangan itu bukanlah perang fisik seperti pada zaman Raja Saul atau Raja Daud ketika sedang membangun kerajaan Israel. Bukan seperti itu, melainkan peperangan rohani untuk membangun kerajaan Allah melalui kesaksian dan pemuritan oleh pimpinan Roh Kudus, kemenangan oleh kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, sampai hari ini firman Tuhan Yesus yang mengatakan jangan tinggalkan Yerusalem sesungguhnya masih berlaku dan masih relevan sampai kepada hari ini. Tetaplah setia dan bertekun dalam ibadah dan pelayananmu. Biarlah rohmu menyala-nyala sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Karena meskipun kamu sudah dibaptis oleh Roh Kudus, api Pentakosta itu harus dijaga dengan minyak dan anggur, yaitu kebenaran dan roh, supaya api Pentakosta itu tetap bernyala-nyala untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terlebih lagi bagi saudara dan saudari yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, agar ibadah Pentakosta ini janganlah sebagai rutinitas doa 10 hari setahun sekali. Karena waktu Pentakostaku dan waktu Pentakostamu itu bisa terjadi sewaktu-waktu, sesuai dengan kasih karunia Allah. Jangan tinggalkan Yerusalem. Kita masuk dalam bagian yang kedua, yaitu membahas waktu Pentakosta. Waktu Pentakosta atau hari Pentakosta yang kita peringati sekarang ini dan kita sedang pelajari ini disebut juga sebagai hujan awal, sesuai dengan nubuatan Nabi Yoel tentang penggenapan janji Allah, pencurahan Roh Kudus. Itulah Pentakosta yang pertama dan yang unik, di mana dalam satu hari seluruh murid ke 120 rasul itu, saudara-saudaraku, dibaptis oleh Roh Kudus dan penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, peristiwa yang unik ini dimungkinkan terjadi sesuai dengan latar belakangnya, sebagaimana telah kita bahas di hari pertama dan di hari kedua 20 hari, saudara-saudaraku, latar belakang Pentakosta, di mana, saudara-saudaraku, murid-murid Kristus telah mengalami kesadaran yang supranatural, saudara. Kesadaran yang supranatural setelah mereka dengan kepala dan mata sendiri bisa melihat Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, terangkat ke surga. Apa maksud dari kesadaran supranatural itu, saudara-saudaraku? Mari kita bandingkan dengan peristiwa ketika Nabi Elia diangkat ke surga. Apa yang terjadi dengan Nabi Elisa yang dapat melihat dengan matanya Elia diangkat ke surga? Roh Elia hinggap kepada Nabi Elisa. Ada kuasa yang berpindah, saudara-saudaraku, dari Nabi Elia ke Nabi Elisa.
Apatah lagi, saudara, apatah lagi dengan murid-murid yang dengan mata kepalanya sendiri dapat melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga. Ada kesadaran, saudara-saudaraku, akan kebenaran. Mereka menjadi tersadar akan rancangan dan kehendak Allah yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, akan rancangan kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penutup kitab Lukas atau ayat-ayat terakhir kitab Lukas mengatakan bahwa mereka segera pergi ke Yerusalem dengan hati yang sangat bersukacita. Sangat bersukacita. Sejak peristiwa itu, para murid sepenuhnya menjadi percaya, menjadi beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan tidak lagi mengandalkan kepada pemikirannya sendiri, melainkan mulai mengikuti pikiran Kristus dan perasaan Kristus, serta mentaati perintah Tuhan Yesus. Mereka jadi sehati dan sepikir di dalam kebenaran Injil. Saudara-saudara, sama rata, sama rasa dalam menantikan Pentakosta. Mereka tidak lagi memakai pikirannya masing-masing, melainkan sehati sepikir dalam kebenaran Injil. Itulah yang sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah yang sempurna, atau rancangan kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah yang dimaksudkan dengan rancangan kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus? Kita baca kembali, saudara-saudaraku, Kisah Rasul 2 ayat yang kelima. Kisah Rasul 2 ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Amin. Saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, waktu Pentakosta itu ditandai dengan hadirnya orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa yang berdiam di Yerusalem. Keterangan atau petunjuk dalam ayat 5 ini haruslah kita simak dengan seksama, kata demi kata. Sebab ada 3 hal di sana, saudara-saudaraku, yang akan kita bahas ya sebagai data atau informasi waktu Pentakosta. Yang pertama adalah kehadiran orang-orang Yahudi dari segala bangsa. Mereka itu adalah peziarah yang datang ke Yerusalem, saudara-saudaraku, untuk beribadah sesuai dengan firman Allah yang tertulis di dalam kitab Taurat. Hal yang kedua, saudara-saudaraku, yang istimewa daripada orang-orang Yahudi dari segala bangsa itu, kitab Para Rasul menyebut mereka sebagai orang-orang Yahudi yang saleh. Apa maksudnya, saudara? Apa makna dari kesalehan dalam pengajaran para rasul atau ajaran Injil sepenuh? Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, sesungguhnya definisi dari kesalehan itu sudah terlebih dahulu ditampilkan di hadapan kita di dalam tema Paskah GBIS tahun 2023. Tak terpisahkan dari kasih Kristus. Kita baca kembali, saudara-saudaraku ya, tertulis dalam Roma 8 ayat 34 sampai 35. Roma 8 ayat 34 sampai 35. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Amin. Saudaraku, kita sepakat bahwa ayat-ayat Paskah GBIS ini masih nyambung atau masih relevan dengan tema Pentakosta atau suasana Pentakosta di hari ini. Malahan ayat-ayat ini boleh kita katakan sangat berguna untuk menyingkap tabir Pentakosta yang sedang kita pelajari. Tadi dari 2 ayat, yaitu ayat 34 dan 35, diawali dengan ayat 34 yang berbicara tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yang sesungguhnya adalah merupakan kunci Pentakosta yang nanti akan kita bahas di bagian penutup. Yang kedua adalah ayat 35 yang berbicara tentang kesalehan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Amin. Jadi saudara-saudaraku, kesalehan itu atau orang-orang saleh itu sesungguhnya adalah orang-orang yang telah fokus kepada ibadah.
di mana ibadah kepada Allah itu menjadi yang terutama dari seluruh hidupnya. Bagi orang-orang saleh, bahkan ibadah hidup ini adalah ibadah. Apapun pekerjaan ataupun profesi mereka. Contoh adalah Nabi Daniel yang jelas adalah orang saleh. Dia rela mempertaruhkan nyawanya demi ibadahnya kepada Allah. Demikian juga dengan ketiga rekannya. Mereka berketetapan untuk hanya menyembah kepada Allah meskipun risikonya akan dimasukkan ke dalam dapur api. Itulah kesalehan, saudaraku, dalam berbagai keadaan, senang ataupun susah, sehat maupun sakit, untung maupun rugi, sukses maupun gagal. Di dalam kesalehan, ibadah tidak boleh dilalaikan. Seperti itulah gambaran kesalehan orang-orang Yahudi yang berkerumun di depan rumah tempat para rasul berkumpul. Pertanyaannya, apakah kesalehan mereka itu menyatakan kesempurnaan mereka di hadapan Allah? Jawabannya, belum. Mengapa? Karena justru kesalehan itu adalah satu tingkat menuju kepada kesempurnaan. Selangkah lagi menuju kesempurnaan. Apa itu kesempurnaan? Kekudusan. Namun ajaran Injil sepenuh mengatakan bahwa kekudusan itu tidak bisa datang dari kekuatan atau kemampuan manusia itu sendiri. Kekudusan itu datang dari kebenaran firman Allah. Firman Allah itulah yang menguduskan, karena firman Allah itu adalah kebenaran. Namun bukankah kesalehan atau ibadah daripada orang-orang Yahudi itu juga termasuk bertekun di dalam firman Allah? Mengapa mereka tidak kunjung sampai juga kepada kesempurnaan? Karena firman Allah yang dimaksud, firman Allah yang menguduskan, adalah firman Allah yang turun ke dunia dan menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan Yesus Kristus sebagai Anak Allah itu berbicara tentang firman Allah yang hidup. Orang-orang Yahudi itu belum kenal Yesus sebagai Anak Allah, karena mereka datang dan tinggal dari luar Israel, sedangkan Yesus tidak pernah keluar dari Israel. Mereka belum mengenal Yesus sebagai Anak Allah, apalagi mengenal Yesus sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sedangkan mengenal Yesus sebagai guru atau sebagai penasihat ajaib saja mereka belum kenal, apalagi mengenal Yesus sebagai Allah. Itu berarti mereka belum dijamah, mereka belum dibaptis oleh Roh Kudus. Masih ada proses yang harus mereka lalui setelah bertobat, yaitu bertekun menjadi murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid yang dengar-dengaran kepada firman Kristus. Itu sebabnya di dalam keheranannya, mereka tanpa mereka sadari mengikuti ibadah yang dipimpin oleh Rasul Petrus, sehingga mereka, saudara-saudaraku, bertobat dan dibaptis. Bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Anak Allah dan Juru Selamat, dan dibaptis. Namun apakah mereka langsung bisa menerima baptisan Roh Kudus? Jawabannya juga tidak, saudaraku, sebab Kisah Para Rasul tidak mencatat hal itu. Tidak seperti ketika peristiwa Cornelius atau orang-orang Efesus yang didoakan oleh Rasul Paulus. Tidak ada catatan mengenai mereka dipenuhi atau dibaptis oleh Roh Kudus. Artinya, mereka harus menjadi murid yang bertekun dalam pengajaran para rasul sampai penuh dengan kebenaran Injil, atau sampai Injil sepenuh. Itulah waktunya di mana mereka akan menerima materai keselamatan, yaitu baptisan Roh Kudus. Akhirnya, saudara-saudaraku, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang kelima ini mengatakan bahwa di waktu Pentakosta diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. Di sana dikatakan diam orang-orang Yahudi di Yerusalem. Apa maksudnya kata diam, saudara-saudaraku? Maksudnya adalah mereka berziarah dan beribadah di Yerusalem untuk waktu yang cukup lama. Maka jelaslah bahwa mereka telah berada di Yerusalem sejak hari raya Paskah orang Yahudi. Besar kemungkinannya mereka juga mendengar
tentang berita kematian Yesus Kristus. Mungkin mereka bertanya-tanya ke kiri dan ke kanan. Juga berita yang simpang siur, tetapi viral mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, saudara-saudaraku, setelah Paskah, orang-orang Yahudi itu melanjutkan dengan ibadah secara maraton, yaitu ibadah Hari Raya 7 Minggu, yang puncaknya adalah tepat jatuh di hari Sabat orang Yahudi, yaitu hari yang ke-49, satu hari sebelum hari Pentakosta. Murid-murid Tuhan Yesus dibaptis oleh Roh Kudus. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari peristiwa orang-orang Yahudi yang diam di Yerusalem itu, saudara-saudaraku? Saudara-saudaraku yang berbahagia di dalam Injil sepenuh, sebagaimana saudara-saudaraku kesalehan mereka yang belum sempurna, demikianlah juga dengan ibadah dan ziarah mereka yang juga belum sempurna. Dimulai dari perayaan Paskah orang Yahudi yang hanya sampai kepada Jumat Agung dan ditutup dengan Sabat orang Yahudi. Belum sempurna karena di dalam rancangan dan kehendak Allah yang sempurna, di dalam rancangan kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paskah yang sempurna adalah hari kebangkitan. Kesempurnaan Paskah adalah hari kebangkitan yang jatuh di hari Minggu. Demikian pula dengan perayaan 7 Minggu yang dirayakan oleh orang Yahudi itu belumlah sempurna, sebab kesempurnaan 7 Minggu sesuai dengan rancangan kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Pentakosta atau hari yang ke-50. Jatuh di hari Minggu. Kita baca ayat yang terakhir, saudaraku. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia dalam Injil sepenuh, Pentakosta adalah puncak kegenapan rancangan kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu apabila Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan, maka Roh Kudus pun akan dicurahkan. Apabila Yesus menjadi Tuhan di hari Sabat, maka Tuhan Yesus akan membaptis umatnya dengan Roh Kudus. Jelas di sini, saudara-saudaraku, diperlukan pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus untuk sampai kepada Pentakosta. Lewat ketekunan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Itu bukanlah perkara yang mudah, saudara-saudaraku. Sebab, saudara-saudaraku, untuk mengerti Yesus ditinggikan dan Yesus dimuliakan adalah seumpama, di dalam Yohanes 3 tertulis, seumpama ular tembaga yang ditinggikan oleh Nabi Musa di hadapan umat Israel yang terancam kematian atau terancam maut karena serangan ular-ular berbisa. Ular tembaga yang ditinggikan itu pastilah menimbulkan banyak penafsiran dan perbantahan. Padahal ular tembaga itu bukanlah rancangan manusia, bukanlah rancangan Nabi Musa, melainkan rancangan dan kehendak Allah sendiri. Maka yang paling mudah ialah percaya, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan tinggalkan Yerusalem. Tetap bertekun dengan iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dari dalam hatiku dan dari dalam hatimu kelak akan mengalir aliran Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Roh Kudus yang mengajarkan lebih lanjut kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami memuji dan bersyukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus atas lawatan dan pimpinanmu dalam ibadah kami. Selama 10 hari lamanya Engkau telah memimpin kami. Engkau telah menjaga dan melindungi kami.
Engkau telah Tuhan Yesus Kristus melawat kami lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terlebih di hari ini Engkau mengingatkan kepada kami agar kami tetap bertekun menjadi murid-murid-Mu. Tetap tinggal di Yerusalem di dalam iman yang teguh akan Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai berbicara. Namun biarlah kiranya Roh Kudus yang memeteraikan firman-Mu itu di dalam hati kami. Firman-Mu itu menjadi benih yang subur, dan hati kami diubahkan oleh Roh Kudus menjadi tanah yang subur Tuhan Yesus Kristus, untuk dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan Tuhan acara selanjutnya hanya dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Biarlah kiranya hadirat-Mu tetap ada di tengah-tengah kami. Kepadamu kami berdoa, kepadamu bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali.